siang pemirsa. Anda kembali bersama dengan saya, Ramadhani Sriwahyuni dalam News Java. Berita pertama datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Pembangunan Pasar Legi Songgolangit hampir selesai pasca terjadinya kebakaran 3 tahun silam. Berikut berita selengkapnya. Selamat siang pemirsa, pembangunan Pasar Legi Songgolangit di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sudah hampir selesai. Pembangunan pasar yang terjadi akibat kebakaran pada 3 tahun silam dan mengakibatkan seluruh pedagang di lokasi ini sudah mencapai 90% dari proses pembangunannya. Pasar Legi Songgolangit adalah pasar tradisional terbesar yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pasar yang menampung lebih dari 400 pedagang ini terbakar habis pada tahun 2017 yang mengakibatkan seluruh pedagang di lokasi. Kebakaran terjadi diketahui berasal dari salah satu tungku masak. Akibatnya seluruh pedagang diungsikan ke bekas RSUD Harjono yang berada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Kaniten, Kabupaten Ponorogo. Relokasi awalnya berjalan alot karena beberapa pedagang menolak untuk dipindah dengan alasan jauh dan takut akan kehilangan pelanggan, terutama pedagang kecil. Oh, sebenarnya berkurang ya? Saya ini kekebayan pulang. Ya, tidak. Kayak sebelah itu percaya karena jangan men tenan ini kan mulai arsang jajannya benar. Namun untuk pedagang yang sudah memiliki pelanggannya sendiri mengaku tidak terlalu khawatir dengan perpindahan pasar ke tempat relokasi karena mereka merasa sudah memiliki pelanggan masing-masing. Namun kerugian yang mereka alami sangat besar dan harus memulai lagi dari awal. Pedagang sendiri berharap setelah pembangunan pasar selesai, mereka dapat berjualan dan menerima pemasukan seperti dulu lagi. Menurut staf proyek yang berhasil kami wawancarai, setelah pembangunan dan serah terima dilakukan, pedagang belum bisa menempati secara langsung pasar yang sudah jadi. Butuh sekitar 4-5 bulan masa tunggu bangunan untuk dilakukan perawatan dan pengecekan secara tuntas agar bangunan benar-benar siap digunakan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Zahratul Munawaroh melaporkan. Setelah dari Ponorogo, Jawa Timur, kita beralih ke Pemalang, Jawa Tengah. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ tetap melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, meski dengan menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Berikut berita selengkapnya. Proses belajar mengaji TPQ Nurul Mustaqim Kabupaten Pemalang masih berjalan dengan normal. Walaupun berada dalam lingkungan zona merah, kegiatan mengaji tetap dilaksanakan secara langsung dikarenakan tidak memungkinkannya mengaji dengan sistem daring. Murid TPQ diwajibkan menggunakan masker saat akan mengikuti kegiatan ini. Sebelum memasuki kelas, ustazah memberikan hand sanitizer dan cek suhu. Di dalam kelas diatur agar para murid menjaga jarak satu sama lain. TPQ Nurul Mustaqim memastikan bahwa kegiatan belajar mengaji ini tetap dalam protokol kesehatan yang ada. Alasannya TPQ masih berjalan normal karena kita masih kegiatan belajar KBM masih dilaksanakan memang di TPQ berkaitan dengan COVID. Anak-anak tetap menggunakan protokol kesehatan, baik baris maupun masuk ke ruang kelas itu dengan jaga jarak, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Saya Jilan Sausan Nabilah melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Untuk menutup perjumpaan kita siang hari ini, 2 berita datang dari Kudus, Jawa Tengah. Saya Ramadhani Sriwahyuni pamit undur diri, sampai jumpa. Tidak dihargai waktunya, LSM di Kudus walk out saat melakukan audiensi. Lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari KPMP, Pemuda Pancasila, Ledu Aji dan LMP mengajukan audiensi bersama PLT Bupati Kudus yang dijadwalkan pada hari Jumat 11 Desember 2020. Akan tetapi, jadwal yang telah diterima LSM dianggap korupsi waktu dan tidak menghargai waktu anggota LSM. Lantaran waktu lebih dari 20 menit PLT Bupati Kudus belum hadir. Menurut Musbianto, Ketua KPMP Kudus mengatakan
Dirinya bersama anggota LSM lainnya memilih walkout karena menganggap waktunya tidak dihargai. Padahal dirinya sudah menempati waktu sesuai jadwal undangan. Dihadiri oleh Forkompida jam 10 dan karena waktu yang kita hargai, kita sudah tepat waktu, justru mereka yang tidak tepat waktu. Artinya ini pekerjaan pejabat seperti apa kalau begini terus? Sementara itu, menurut Yusuf LSM dari Lindu Aji menyampaikan hal yang sama terkait kehadiran dari PLT Bupati Kudus merupakan hari yang pendek dan merasa pihaknya mau dibungkam. Sebelumnya, dirinya akan mengadakan demo tapi dilarang dan akhirnya melakukan audiensi. Namun, justru waktu mereka tidak dihargai. Sebelumnya, dirinya bersama LSM lain ingin bermaksud menyampaikan asesmen PUPR. Dirinya menanyakan, peserta asesmen nilai nomor 3 justru menduduki nomor 1. Dilihat dari backgroundnya, kurang memenuhi syarat. Jadi kita menyoroti masalah asesmen, Mas. Asesmen untuk PUPR. Nah, PUPR itu asesmen yang dilakukan pada 3 September 2020, Mas. Berdasarkan data yang kami punya. Untuk nilai teratas seleksi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus itu sebagai berikut, Mas. 1 Saudara Insinyur Heru Subianto, 2 Saudara Sulistionowati ST, 3 Saudara Arif Budi Siswoto. Yang kami tanyakan kenapa justru Saudara Arif yang berhak menduduki sebagai kursi PLT Kepala Dinas PUPR itu, Mas. Batia Lutfi mengabarkan dari Kudus. Ya. Buku Jejak Ulama Nusantara Menembus Pasar Dunia. Buku yang ditulis oleh MC Mifraul Hana, seorang penyuluh agama Islam Kabupaten Kudus, sudah tersebar di mancanegara seperti Malaysia, Mesir, dan Saudi Arabia. Berawal dari keresahan atas masyarakat yang tidak tahu akan sejarah cikal bakal desanya masing-masing adalah alasan ia menulis buku tersebut. Hana bersama tim LSM Al-Quds menulis 10 buku yang berisi tentang sejarah desa, sejarah ulama, dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Ia menuturkan bahwa dalam proses penulisan buku ini harus melalui berbagai tahap, seperti mencari data ke lokasi makam dan wawancara juru kunci atau tokoh masyarakat. Buku Jejak Ulama Nusantara ini atau buku Jejak Wali Nusantara ini terdapat 10 buku, yakni berada di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Tokoh waliullahnya berjumlah sekitar 658. Para waliullah itu mempunyai spesialis tersendiri yang berbeda-beda. Semisal contoh, Mbah Poncowati di Desa Sunggingan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, mempunyai spesialis wasilah untuk usaha dagang. Mbah Sarbini atau Mbah Kantong di Desa Demangan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, mempunyai spesialis wasilah untuk mencari pekerjaan. Bagi beberapa pembaca, buku Jejak Ulama Nusantara adalah salah satu buku yang jarang ditemui. Karena objek dan cerita yang diambil bersumber dari masyarakat yang biasanya hanya dari mulut ke mulut. Buku itu bagus sekali karena membuat masyarakat yang belum mengetahui para ulama-ulama Nusantara yang belum familiar itu menjadi tahu. Terutama itu cikal bakal di daerahnya masing-masing, seperti itu. Dan juga di buku itu banyak pengetahuan baru tentang ulama-ulama yang belum kita ketahui. Ya sama saja sih bahasanya ya. Dari Kudus, Zidan Akmal Musa melaporkan.